Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Mariam Tasya Ramadhani dengan NPM 0738251188 dari kelas B. Di sini saya akan membahas tentang geologi yang bermateri struktur geologi, tektonik lempeng, alat dan bahan turlap, stratigrafi, peta geologi. Masuk kepada slide pertama yaitu apa itu struktur geologi? Struktur geologi adalah susunan dan hubungan fitur-fitur batuan di kerak bumi seperti lipatan, patahan, kekar, dan pelapisan yang terbentuk akibat deformasi batuan, perubahan bentuk dan ukuran karena gaya-gaya dari dalam bumi berfungsi untuk mengkonstruksi sejarah tektonik suatu wilayah. Elemen utama geologi struktur terbagi menjadi 3, yaitu geometri batuan, deformasi, dan penyebab. Yang pertama yaitu di geometri batuan, yaitu fokus pada bentuk, orientasi, kemiringan atau arah dan susunan elemen-elemen seperti bidang, perlapisan, sesar, kekar, dan garis liniasi goresan. Yang kedua adalah deformasi, yaitu perubahan pada batuan akibat tegangan stres dari gaya tektonik, kompresi, ekstensi, geser. Yang ketiga adalah penyebab. Penyebabnya yaitu gaya-gaya dari dalam bumi tektonik lempeng yang mengakibatkan pergerakan dan deformasi batuan. Masuk kepada materi kedua, yaitu tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah sebuah teori dalam bidang geologi bahwa litosfer bumi terdiri dari sejumlah lempeng tektonik besar yang bergerak perlahan sejak sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Model ini dibangun berdasarkan konsep pergeseran benua, sebuah gagasan yang dikembangkan selama dekade pertama abad ke-20 sampai tektonik bergerak sangat lambat. Biasanya hanya bergerak beberapa sentimeter per tahun. Pergerakan lempeng tektonik adalah penyebab utama yang dapat mengakibatkan gempa bumi. Lempeng utama yang mempengaruhi Indonesia, yaitu lempeng Indonesia sampai Australia, lempeng besar yang bergerak ke utara. Yang kedua yaitu lempeng Eurasia, lempeng benua besar yang berada di bawah sebagian besar benua Asia. Yang ketiga yaitu lempeng Pasifik, lempeng samudra raksasa yang bergerak ke arah barat. Lempeng keempat yaitu lempeng Laut Filipina, lempeng mikro yang lebih kecil di sekitar Filipina. Ada juga jenis pergerakan lempeng tektonik yang dibagi menjadi 3, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Yaitu divergen. Divergen itu dua lempeng saling bergerak menjauh satu sama lain. Contoh dari batas divergen adalah mid-Oscaran Right dan zona retakan Rintik. Yang kedua adalah konvergen. Dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain, atau tabrakan benua jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Contoh kasus ini dapat dilihat pegunungan Andes di Amerika Selatan dan busur Pulau Jepang. Yang ketiga itu transform, yaitu jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform, gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat, atau dekstral ke kanan dari sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Masuk ke materi ketiga yaitu alat dan bahan turlap. Yang pertama adalah kompas geologi, alat untuk mengukur arah dan kemiringan struktur. Yang kedua ada palu geologi, alat untuk mengambil sampel batuan. Yang ketiga, GPS geologi, penentu posisi yang sangat akurat di lapangan. Yang keempat ada penggaris busur, mengukur dan membuat sudut. Yang kelima adalah papan LJK untuk menyediakan permukaan dataran. Yang keempat yaitu parang. Bagi Bapak, parang itu sangat penting juga untuk alat dan bahan saat turun ke lapangan untuk memotong rumput. Yang keempat ada peta topografi dan peta gamma lama. Sekarang masuk ke materi keempat, yaitu stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batu strata dan pelapisan stratifikasi untuk memahami sejarah bumi, evolusi, cekungan, pengadapan, serta hubungan ruangan dan waktu antara batuan. Dengan prinsip utamanya adalah lapisan tertua di bawah dan yang termuda di atas, hukum superposisi. Konsep stratigrafi dibagi menjadi 4, yaitu studi lapisan batuan, sejarah bumi, prinsip dasar, dan tujuan. Yang pertama yaitu studi lapisan batuan, menganalisis urutan komposisi, umur relatif, dan distribusi lapisan batuan sedimen dan vulkanik. Yang kedua ada sejarah bumi, mengungkapkan perubahan lingkungan dan geologi satu wilayah dari waktu ke waktu. Yang ketiga prinsip dasar,
menggunakan hukum seperti hukum superposisi, lapisan bawah lebih tua dan horizontal asli lapisan awalnya horizontal. Keempat yaitu tujuan, mengatur penamaan dan klasifikasi lapisan, sandi stratigrafi untuk keseragaman data dan interaksi sejarah geologi seperti dijumpai pada penampangan stratigrafi. Cabang stratigrafi dibagi menjadi 3, yaitu lithostratigrafi, biostratigrafi, 3 magnestratigrafi. Yang pertama yaitu lithostratigrafi, yaitu studi lapisan batuan berdasarkan sifat litologinya, jenis batuan. Yang kedua ada biostratigrafi, yaitu studi lapisan batuan menggunakan fosil sebagai penanda umur. Yang ketiga yaitu magnetostratigrafi, studi pemanfaat perubahan medan magnet bumi pembalikan polaritas. Ya, secara sederhana saja stratigrafi seperti membaca buku sejarah bumi yang tertulis dalam lapisan-lapisan batuan di mana setiap halaman lapisan menceritakan kisah geologis yang berbeda di waktu ke waktu. Lanjut ke materi terakhir yaitu peta geologi. Peta geologi adalah representasi visual yang menunjukkan sebesaran jenis batuan, struktur seperti patahan, umur, dan fitur geologi lainnya di permukaan bumi dan bawah tanah, menggunakan warna, simbol, dan garis khusus untuk membedakan unit batuan. Yang kedua yaitu informasi yang terkandung dalam peta geologi, yaitu jenis dan sabaran batuan, menggambarkan batuan beku, sedimen, dan metamorf yang ada. Yang kedua adalah struktur geologi, yang menunjukkan lipatan dan patahan yang mengaruhi susunan batuan. Yang ketiga ada umur batuan, menggunakan kode warna atau simbol untuk menunjukkan stratigrafi dan usia batuan. Yang keempat ada dasar daya mineral, informasi potensial untuk dieksplorasi migas, mineral, dan air tanah.